Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk lagi bab 6 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita masuk dulu tujuan pembelajaran kita. Yang peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, serta peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Baiklah, kita masuk materi yang pertama, yaitu larangan pergaulan bebas. Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32, yang artinya dari Ibnu Abbas, wala tagrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Kita masuk dalam isi kandungan ayat dan hadis. Kandungan ayat Al-Isra yaitu Allah melarang kita mendekati zina. 2, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Dan kandungan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Oke, next. Selanjutnya, kita masuk dalam pengertian larangan pergaulan bebas. Yang pertama adalah pengertian secara bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan yaitu proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Bebas artinya terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Istilah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Ciri-ciri pergaulan bebas: perbuatan menghambur-hamburkan uang, perbuatan yang dilakukan tanpa mempedulikan benar dan salah menurut agama, perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba, perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Selanjutnya, kita masuk dalam contoh pergaulan bebas. Yang pertama adalah seks bebas, yang kedua mengkonsumsi narkoba, yang ketiga pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas: dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan. Kita masuk lagi akibat pergaulan bebas.
Yang pertama bagi diri sendiri, malas beribadah, hampa mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, bertambah dosa. Yang kedua bagi keluarga, mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang orang tua dan memiliki investasi akhirat. Yang ketiga bagi masyarakat, merabaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Selanjutnya, yaitu adalah cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama meningkatkan iman, yang kedua memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas, yang ketiga memberikan penyuluhan kepada orang tua dan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. Yang keempat, mengikuti pengajian. Yang kelima, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Yang keenam, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Yang selanjutnya, memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Selanjutnya, hikmah menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, dapat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Yang terakhir, dapat menggapai cita-cita di masa depan. Kita masuk lagi ke materi kedua, yaitu larangan perbuatan zina. Dalil tentang larangan berbuat zina terdapat dalam surat An-Nur ayat 20 ayat 2. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing keduanya 100 kali. Dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 20, ayat 2. Baik, selanjutnya dalil tentang larangan berbuat zina yang di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Isi kandungan ayat dan hadis Quran Surat An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina gairu muhsan 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhsan dirajam. Menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan dalam pelaksanaan hukum zina yang disaksikan oleh minimal 4 orang. Hadis riwayat Abu Daud. Perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Yang selanjutnya larangan perbuatan zina. Kita masuk dalam dulu pengertian zina, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Zina muhsan, ciri-ciri perbuatan zina. Yang pertama ada zina muhsan. Zina dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya apa? Dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Yang kedua, zina gairu muhsan. Zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih pejaka atau gadis, hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun.
Selanjutnya, akibat perbuatan zina. Yang pertama, akan dilaknat Allah SWT dan Rasulnya sebelum bertobat dan menjalankan hukuman. Yang kedua, menghancurkan masa depan anak. Yang ketiga, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari satu laki-laki akan mengaburkan nasab. Yang keempat, mendorong perbuatan dosa lainnya. Yang kelima, menimbulkan berbagai penyakit kelamin. Yang keenam, terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Yang ketujuh, menangguh hukuman sosial dari masyarakat. Yang kedelapan, nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapatkan warisan. Selanjutnya, cara menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, segera menikah jika telah mampu. Yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Yang keempat, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. Yang kelima, membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. Yang keenam, membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Yang ketujuh, mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Selanjutnya, hikmah menjauhi perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala akan meridai perbuatan yang kita lakukan. Kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena menaatinya. Dapat juga keturunan dan ketidakjelasan nasab. Dapat menjaga kesucian martabat diri dan keluarga, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinahan. Yang keenam, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Baiklah, kita masuk dalam kesimpulannya. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu wajib kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Baiklah, sampai di sinilah video pembelajaran yang telah saya buat. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.